Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, kali ini saya ingin mencoba untuk belajar bersama Bapak dan Ibu, yaitu akan coba menampilkan salah satu contoh ya lembar kerja peserta didik LKPD, lembar kerja peserta didik untuk kelas 1 sekolah dasar. Tema 1 yaitu temanya diriku. Nah, insya Allah saya akan coba juga disertai contoh ya Bapak Ibu untuk lembar kerja peserta didik ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjut dulu apa itu sebenarnya lembar kerja peserta didik Bapak Ibu ya. Apa itu lembar kerja peserta didik atau LKPD Bapak Ibu? Yaitu LKPD itu adalah lembaran-lembaran yang digunakan peserta didik sebagai pedoman dalam proses pembelajaran serta berisi tugas yang dikerjakan oleh peserta didik, baik berupa soal maupun kegiatan yang akan dilakukan peserta didik. Prinsipnya Bapak Ibu, LKPD itu adalah tidak dinilai sebagai dasar perhitungan rapor, tetapi hanya diberi penguat bagi yang berhasil menyelesaikan tugasnya, serta diberi bimbingan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan. Itu prinsipnya Bapak Ibu. Kemudian manfaatnya untuk apa sih LKPD itu? Lembar kerja peserta didik adalah salah satu bahan ajar yang disusun oleh guru. Ini berguna untuk proses pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Jadi LKPD ini nanti akan menentukan kreativitas dan efektivitasnya suatu pembelajaran yang akan dilakukan oleh siswa. Begitu ya kata Majid 2012. Jadi lembar kerja peserta didik LKPD ini merupakan sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar sehingga terbentuk interaksi efektif antara peserta didik dengan pendidik, dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar peserta didik. Ini manfaat LKPD. Jadi menurut saya Bapak Ibu ini penting ya kita melaksanakan kegiatan anak diberikan lembar kerja sebagai alat atau sebagai jembatan untuk bagaimana kita bisa meningkatkan kreativitas, kerajinan, kesabaran gitu ya pada peserta didik. Oke, itu manfaatnya Bapak Ibu. Kemudian beberapa bentuk sekarang, ini beberapa bentuk LKPD. Jadi ada yang LKPD yang membantu peserta didik menemukan satu konsep, kemudian LKPD yang membantu peserta didik menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditemukan. Kemudian juga ada LKPD yang berfungsi sebagai penuntun belajar. Ada juga LKPD yang berfungsi sebagai penguatan dan penerapan materi pembelajaran yang terdapat di dalam buku pelajaran. Juga LKPD yang berfungsi sebagai petunjuk praktikum. Nah, ini ada 5 macam ini, tergantung nanti Bapak Ibu disesuaikan dengan kondisi anak dan kondisi kesiapan Bapak Ibu ketika akan memberikan lembar kerja kepada peserta didik. Fungsinya sekarang Bapak Ibu, fungsi lembar kerja peserta didik. Yang pertama sebagai bahan ajar ya, yang bisa meminimalkan peran guru namun lebih mengaktifkan siswa. Artinya selama ini kan kita belajar biasanya dominasi itu ada di guru. Nah, sekarang dibalik supaya dominasinya ada pada siswa. Jadi aktivitas siswa lebih menonjol ketimbang peran guru. Nah, inilah salah satu kiat ya, salah satu cara bagaimana agar keaktifan siswa lebih meningkat ya, lebih banyak ketimbang gurunya. Maka LKPD inilah yang berfungsi. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, sebagai bahan ajar yang mempermudah peserta didik untuk memahami materi yang diberikan. Nah, itu ya. Kemudian sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih. Ya, luar biasa. Kemudian memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik. Nah, harapannya seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian tujuannya Bapak Ibu nih, tujuan penyusunan LKPD. Yang pertama menyajikan bahan ajar yang memudahkan peserta didik untuk berinteraksi dengan materi yang diberikan. Jadi hendaknya Bapak Ibu ketika menyusun LKPD ini itu ada sistematika yang mudah dibaca. Ada urutan-urutan langkah-langkah yang bisa dibaca, yang bisa diterjemahkan dan bisa dipraktekkan oleh anak. Itu yang pertama. Yang kedua menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan siswa terhadap materi yang diberikan.
Artinya, lembar kerja yang Bapak Ibu berikan kepada anak semestinya harapannya itu bisa meningkatkan penguasaan siswa dari materi yang kita ajarkan. Kemudian melatih kemandirian peserta didik ya. Kita latih melalui LKPD ini apakah anak ini mandiri atau tidak gitu. Kemudian memudahkan guru dalam memberikan tugas kepada peserta tertentu. Dengan LKPD ini guru tidak disibukkan dengan penyampaian materi, tetapi cukup nanti mendampingi, memberikan pengawasan kepada anak sehingga anak bisa terpantau dan melaksanakan tugas-tugas dari kita. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya. Oke. Ini contoh LKPD portofolio. Nah, saya tampilkan Bapak Ibu. Sekali lagi saya tampilkan ini contoh LKPD portofolio. Tema 1 ya, diriku. Nah, saya nanti akan coba menampilkan contoh. Ada berapa ini? Ada 4 ya Bapak Ibu. Ada 4 contoh tema 1. Ya, ini temanya tema diriku, subtema 1, subtema 2, subtema 3, subtema 4. Jadi tema 1 ini dibagi sub-sub lagi menjadi 4 subtema. Nah, subtema 1, aku dan teman baru, kemudian subtema 2, tubuhku, kemudian subtema 3, aku merawat tubuhku, dan subtema 4, aku istimewa. Oke, nanti saya coba Bapak Ibu untuk memberikan contoh. Kita buka Bapak Ibu ya, salah satu contoh dari tema subtema 1.1 ya, aku dan teman baruku. Oke. Kita coba untuk yang pertama dulu Bapak Ibu ya. Nah, ini. Nah, ini contoh untuk tema 1 diriku, subtema 1. Aku dan teman baru. Biasa kita ini contoh saja. Contoh untuk lembar portofolio atau LKPD, lembar kerja peserta didik untuk tema diriku, subtemanya aku dan teman baru. Nah, di sini ada beberapa mata pelajaran Bapak Ibu, ada bahasa Indonesia, ada matematika. Karena di kelas 1 mungkin lebih relevannya itu lebih tematik begitu ya, karena berbasis tema. Sehingga alangkah baiknya tema ini karena berbasis tema ini nanti kita integrasikan ke berbagai macam bidang studi. Begitu Bapak Ibu. Contoh misalnya untuk bahasa Indonesia ya. Lingkarilah huruf vokal dengan pensil warna merah. Lingkarilah huruf konsonan dengan pensil warna biru. Jadi kalau huruf vokal dengan warna merah, kemudian huruf konsonan dengan warna biru. Nanti biar anak nanti untuk melingkari huruf-huruf yang sudah kita siapkan. Untuk matematikanya, lingkarilah gambar sebanyak bilangan yang ditemukan. Nah, jadi ini nanti silahkan nanti anak itu melingkari gambar sebanyak bilangan yang ditemukan. Misalnya ada di sini 3, di sini 6. Kemudian PPKN-nya Bapak Ibu ini lengkapi, lingkarilah percakapan yang tepat. Saya pulang duluan ya. Pulang hati-hati di jalan, sampai ketemu besok ya. Nah, contohnya nih. Ini lingkarilah percakapan yang tepat. Jadi dengan cara gambar ini anak nanti melihat gambar, kemudian nanti anak lingkari A, B, ya apa yang mana maksudnya ya. Untuk misalnya yang gambar yang satu ini, ya gambar yang satu ini ya misalnya ini yang ini ya. Kemudian gambar yang sebelah kanan adalah yang ini. Oke. Kemudian bahasa Indonesia juga pembelajaran 4 9. Oke. Nah, ini bahasa Indonesia, misalnya lingkarilah huruf vokal pada kata berikut. Sini kancil. Banyak huruf vokal. Ada 2, 3, 4, 5. Nah, jadi nanti anak suruh menghitung berapa huruf vokal yang ada pada kata kancil ini. Kemudian bahasa Indonesia, lingkarilah huruf konsonan pada kata berikut. Nah, kemudian matematika, hubungkan dengan garis banyak huruf dengan lambang bilangannya. Seperti itu. Kemudian lingkarilah jawaban yang benar. Nah, nanti anak suruh melingkari jawaban yang benar. Kalimat salam yang diucapkan saat keluar rumah adalah nah, itu kira-kira Bapak Ibu. Kemudian bahasa Indonesia, huruf konsonan pada nama di atas adalah di mana saja yang termasuk huruf konsonan. Jadi huruf konsonan itu huruf dari kalimat Jonas gitu. Kemudian teman-temanmu memiliki suara yang berbeda-beda. Suara yang berbeda itu dinamakan apa? Nah, kemudian
Bilangan yang diberi lambang berikut adalah, nah di sini nanti ini ada angka 8, nah pilihannya ada 7, 8, 9. Tulislah jawaban yang benar. Oke. Kemudian nama panggilanmu, banyak huruf vokalnya berapa, banyak huruf konsonannya berapa. Jadi nanti anak suruh menulis namanya sendiri di sini. Ya, begitu. Nah, ini untuk yang subtema 1. Nah, kemudian untuk subtema 2. Nah, subtema 2 tubuhku. Kira-kira seperti ini gambarannya Bapak Ibu. Bahasa Indonesia, berilah tanda pada sikap duduk yang benar. Tampilkan gambar mana duduk yang benar. Nanti anak disuruh memberi tanda checklist ya. Lingkarilah bilangan yang sesuai dengan banyak benda. Nah, sini nanti anak menghitung. Kemudian tulislah jadwal bangun dan tidurmu. Senin, Selasa, sampai Minggu. Tanggal berapa waktu bangunnya. Jadi ini bangun tidurmu selama 1 minggu. Jadi tulislah jadwal bangun. Nah, mungkin di sini jamnya ya, waktu bangun. Senin misalnya tanggal berapa, waktu bangun jam berapa, waktu tidur jam berapa. Dan seterusnya. Kemudian ini berilah tanda checklist ya pada gerakan yang menghasilkan bunyi. Menghentakkan kaki ke lantai, mengangkat tangan, menjentikan jari, menepuk paha, bertepuk tangan begitu ya. Nanti silakan anak nanti mana saja yang bisa menghasilkan bunyi dari gerakan-gerakan yang ada di sini pilihannya. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian hitunglah banyak huruf pada kata-kata berikut. Misalnya mata. Ini ada berapa? Hitunglah banyak huruf. Jadi menghitung huruf ada berapa hurufnya. Anak nanti tinggal melingkari lambang bilangan yang sesuai. Kemudian lingkarilah jawaban yang benar. Membaca sebaiknya dilakukan di tempat. Nah, di pilihannya. Amatilah gambar berikut. Ini gambar apa ini? Gambar hidung ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti anak di sini hurufnya diacak. Nah, susunlah atau susunan huruf yang benar adalah. Oke, nanti anak suruh melingkari. Contoh gerakan kaki adalah, bersiul, mengentak, bertepuk. PPKN ya. Aturan saat makan adalah, nah begitu ya. Berdoa saat makan, tidak berbicara saat makan, mencuci tangan saat makan. Kemudian matematika lambang bilangan dari jari-jari di samping adalah, nah, tinggal nanti anak menghitung ada berapa ya lambang bilangan dari jari-jari samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, oke. Kemudian matematika, masih matematika, gambar yang banyaknya sama dengan gambar di samping adalah, ini kan jari ada 5. Nah di sini ada pensil pilihannya, mana yang jumlahnya sama itu Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian blota ejaan dari kata-kata berikut. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Ini sekedar contoh saja untuk lembar kerja peserta didik ya, atau kita sebutnya lembar portofolio. Ya, ini sekedar tampilan, barangkali performanya seperti ini, dan bisa sebenarnya Bapak Ibu tergantung nanti kreativitas Bapak Ibu bagaimana agar bisa menarik sehingga anak bisa tertarik ya dan mau mengerjakan lembar kerja dari kita. Itu saja ya, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan gambaran, memberikan manfaat kepada Bapak dan Ibu. Contoh lembar kerja peserta didik LKPD kelas 1 kelas 1 sekolah dasar, tema 1 diriku. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.